Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sebuah perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, sebut saja perusahaan teknologi XYZ, mengambil langkah strategis dalam mengembangkan bisnisnya ke Asia Tenggara dengan cara menerbitkan obligasi internasional. Yuk, kita jawab satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa keuntungan dan resiko bagi perusahaan teknologi XYZ dalam menerbitkan obligasi internasional dibandingkan dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik? Nah, keuntungannya yang pertama adalah akses ke dana global atau akses ke pasar modal yang lebih luas, yaitu dengan menerbitkan obligasi internasional, perusahaan bisa menjaring investor dari seluruh dunia. Dan itu artinya potensi dana yang masuk jauh lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan pasar domestik. Kemudian, diversifikasi mata uang atau diversifikasi sumber pembiayaan, yaitu obligasi dalam mata uang lokal negara tujuan, membantu menghindari resiko kurs yang besar ketika menerima pembayaran dari pasar tersebut. Kemudian citra dan reputasi global, yang dimana langkah ini meningkatkan kepercayaan investor global terhadap perusahaan, membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level internasional. Dan yang terakhir, stabilitas bunga jangka panjang atau suku bunga yang kompetitif. Berdasarkan asumsi kasus, suku bunga di negara-negara Asia Tenggara cenderung stabil dan menguntungkan untuk pembiayaan jangka panjang. Untuk resikonya, tentunya yang pertama adalah resiko nilai tukar. Jika kurs mata uang asing berubah drastis, bisa menimbulkan beban utang tambahan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian, biaya dan kompleksitas hukum atau regulasi yang kompleks. Proses emisi di pasar luar negeri membutuhkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berbeda. Kemudian, biaya transaksi yang lebih tinggi, termasuk biaya penasihat hukum, biaya penerbitan, dan pengawasan internasional. Dan yang terakhir, resiko politik dan ekonomi lokal, yaitu ketidakpastian di negara tujuan bisa mempengaruhi pembayaran obligasi dan kestabilan pasar. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisis resiko mata uang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks penerbitan obligasi internasional. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Perusahaan XYZ akan melakukan beberapa langkah seperti identifikasi resiko mata uang, yaitu mereka harus tahu mata uang apa aja yang akan digunakan di negara target, lalu memetakan arus kas masuk dan keluar. Kemudian volatilitas dan proyeksi kurs, yang dimana perusahaan melakukan kajian historis dan proyeksi fluktuasi nilai tukar dari waktu ke waktu. Ketiga, hedging atau lindung nilai. Ini dilakukan dengan instrumen seperti forward contracts atau currency swaps untuk mengunci nilai tukar tertentu. Kemudian mencocokkan pendapatan dan utang, yaitu dengan memastikan bahwa pendapatan lokal bisa digunakan untuk membayar obligasi dalam mata uang yang sama. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan? Nah, teman-teman, ini dia peluang emasnya. Yang pertama adalah pasar dengan pertumbuhan cepat. Asia Tenggara adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penduduk muda yang melek teknologi. Cocok banget untuk perusahaan teknologi. Yang kedua, meningkatnya adopsi teknologi atau peningkatan pendapatan global. Dengan ekspansi, potensi penjualan meningkat drastis dan membuka peluang keuntungan yang lebih besar. Kemudian, diversifikasi pendapatan atau diversifikasi geografis, yaitu resiko bisnis berkurang karena perusahaan tidak hanya bergantung pada satu pasar. Kemudian potensi kemitraan strategis atau skalabilitas operasional, yaitu produksi dan layanan bisa ditingkatkan lebih efisien dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang terakhir, valuasi perusahaan meningkat atau valuasi naik di mata investor, yaitu perusahaan dengan jejak internasional biasanya punya daya tarik lebih tinggi di mata investor yang berdampak positif pada nilai sahamnya.
Jadi teman-teman, strategi penerbitan obligasi internasional dan ekspansi ke Asia Tenggara oleh perusahaan XYZ bukan hanya soal memperbesar pasar, tapi juga cara cerdas untuk mengoptimalkan pembiayaan, mengelola resiko, dan tentu saja meningkatkan nilai perusahaan secara global. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di ulasan studi kasus berikutnya. Jangan lupa untuk tetap kritis, tetap strategis, dan tetap semangat belajar. Saya Salsa Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.